Perkenalkan, nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 2102110600033. Dan pada saat ini saya akan melakukan demo pada bagian lab using WordSource to use mine HTTP dan HTTPS. Jadi kita masuk saja pada bagian ini, kita mengetahui dulu latar belakangnya, yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTPI adalah protokol lapisan aplikasi yang menampilkan data melalui perambanan web. Dengan HTTP, tidak ada perlindungan untuk data yang bertukaran, yang pertukarannya antara dua perangkat yang berkomunikasi. Dan masuk saja pada bagian step 1, yaitu di sini kita diminta untuk memulai CyberOps Workstation VM. Di sini saya sudah memulainya, saya sudah memasukkan username yang sudah ada dan saya telah memasukkan passwordnya. Kita lanjut saja pada step yang kedua, yaitu kita diminta untuk membuka terminal. Kita buka terminal. Setelah itu, pada bagian terminal, kita diminta untuk memasukkan perintah ifconfig. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Di sini kita diminta untuk menulis the interface-nya dan IP address-nya. Jadi, interface-nya itu di sini saya jawab ya. Jawaban. Kalau interface-nya yaitu ini. Pada bagian env0s3 yaitu 10.0.2.15. Selanjutnya yaitu IP address-nya. IP address-nya itu yang berada di sini. Di bagian inet yaitu 127.0.0.1. IP address yaitu 127.0.0.1. Masuk lagi di bagian yang ke C, yaitu di sini kita diminta untuk memberikan perintah lalu kita enter. Di sini ada password for analysis. Kita masukkan CyberOps. Kita enter. Dan hasilnya seperti pada modul ini. Selanjutnya, kita diminta untuk membuka web browser. Kita klik ini. Kita pindahkan ke sini dulu. Kita tulis www.altoromutual.com. Enter. Kita tunggu. Mari dia login. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini kita boleh masukkan admin 22 dan pada password juga sama. Lalu kita login. Tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita close browser. Kita lanjut. Pada bagian terminal sini kita bisa menghentikannya dengan cara mengklik Ctrl C dan prosesnya berhenti. Kita masuk pada bagian lain, itu view the HTTP capture. Di sini kita diminta untuk klik manager, file, tunggu. Selanjutnya kita diminta untuk pergi ke analis, benar. Lalu kita minta double klik HTTP dump PCAP. Ini ya. Kita minta double klik. Selanjutnya kita pergi ke WireSock. Ya. Open. Kita tunggu sampai dia muncul. Selanjutnya ini muncul. Kita diminta untuk mengklik HTTP pada filter di sini. Kita klik HTTP. Lalu kita klik apply pada bagian kanan ini. Dan di sini sudah muncul HTTP. Selanjutnya di sini kita diminta untuk mencari post message. Nah, di sini kita dapat post message-nya.
tapi diminta bank. Oke, kita coba cari bank. Pos udah sih sama. Selanjutnya juga kita diminta untuk mengklik pada bagian HTML form URL and code. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Itu ada form item, UID adalah admin, passwordnya juga admin, sedangkan btn submit itu login. Dia memunculkan item-item ini. Selanjutnya, kita diminta untuk close. Tapi sebelum saya menjawab ini, dan inilah hasilnya. Lalu kita diminta untuk meng-close workshop aplikasi. Jadi kita close di sini saja. Quit. Dan selanjutnya kita diminta untuk di bagian part 19 yaitu start TCP dump within a terminal. Jadi kita diminta untuk pada bagian terminal ini memasukkan perintah enter. Lalu kita masukkan password for analysnya CyberOps. Dan outputnya sama seperti di modul. Lalu kita diminta untuk open web browser. Open web browser. Di sini kita buka lagi web browser. Lalu pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan URL di navigasi sini. Dan di sini ada pertanyaan, what do you notice about the website URL? Di sini saat saya membuka websitenya, saya melihat bahwa ternyata ini adalah link network Cisco Network Academy. Ya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk login. But wait. Kita login. Di sini kita bisa login, tapi kalau dari saya akan skip karena di sini juga kita akan close usernya. Itu sekarang kita masuk saja pada bagian yang itu close virtual web browser. Selanjutnya kita akhiri dengan Ctrl C seperti tadi. Lalu kita bisa masuk pada step yang lain. Yang selanjutnya yaitu ke file. Dan di sini ada HTTPS dump PCAP. Kita klik, double klik. Ini aja kita open with Wireshark supaya kita nggak perlu masuk ke dalamnya lagi. Kita tunggu. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita diminta untuk klik TCP port pada filter. TCP.port sama dengan 443. Lalu kita klik apply. Nah, di sini sudah ter-apply filternya. Selanjutnya kita diminta untuk meng-search. Maaf, di sini kita men-search aplikasi data. Kita cari di sini ada aplikasi data. Selanjutnya di sini ada pertanyaan juga. Pertanyaannya itu apa yang telah menggantikan bagian HTTP yang ada dalam file tangkapan sebelumnya? Jadi di sini pada tahap ini HTTP section yang sebelumnya ada dalam chapter file telah digantikan oleh sesi HTTPS yang terenkripsi. Jadi ketika melihat pesan application data dari application data,
dari sesi HTTPS, informasi yang sebelumnya dapat dibaca dalam format plain text pada sesi HTTP sekarang terenkripsi dan tidak dapat dibaca secara langsung. Jadi contohnya kita lihat di skill ya. Ada lagi. Di sini ada contohnya, ada secure socket layer, tapi saya di sini pada bikin saya nggak ada. Ya. Coba tes di bagian lain. Application datanya. Nah, contohnya ini pada encrypt application data dia ya, bisa dibaca. Nah, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan tentang application data explain text or readable format. Jadi di sini ketika mengklik ini tidak akan dapat melihat isi data aplikasi dalam format plain text atau mudah dibaca. Di sini kita susah untuk membaca atau memahami apa isinya. Dan data aplikasi tersebut telah diinskripsi menggunakan protokol SSL atau TLS, sehingga tidak dapat dibaca secara langsung tanpa kunci inskripsi yang sesuai. Ini adalah salah satu aspek keamanan dari HTTPS yang memastikan bahwa data sensitif yang dikirimkan melalui jaringan tidak dapat disadap atau dibaca oleh pihak yang tidak sah. Jadi di sini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu G, close all windows and shut down the virtual machine. Di sini kita close. Dan kita shut down virtual machine. Terus kita power off. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian reflection, yaitu apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP. Jadi di sini keuntungan menggunakan HTTPS dibandingkan dengan HTTP adalah bahwa HTTPS menyediakan enskripsi data yang melindungi privasi dan keamanan pengguna saat berkomunikasi dengan situs web, mencegah potensi penyadapan dan modifikasi data oleh pihak yang tidak sah. Dan bagian yang kedua di sini adalah apakah semua situs yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Jawabannya di sini tidak. Karena meskipun menggunakan HTTPS, kepercayaan pada sebuah situs web juga tergantung pada validitas sertifikat SSL atau TLS dan reputasi situs tersebut. Jadi, sekian demo pada bagian lab using WordShark to explain HTTP dan HTTPS. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah tindakan yang saya lakukan. Terima kasih. Halo semua. Kenalkan, nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 21021060033. Pada saat ini saya akan melakukan halo semua. Perkenalkan, nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 21021060033. Dan pada saat ini saya akan melakukan demo pada bagian lab using WordShark to explain TCP and UDP captures. Jadi kita masuk saja pada bagian step pertama, yaitu kita diminta untuk start WordShark capture. Kita buka application, lalu kita pergi ke terminal Emoto. Dan pada terminal ini kita minta untuk membuka WordShark. Jadi kita buka WordShark. Di sini kita tulis WordShark, lalu kita enter. Jadi akan loading, dia muncul WordShark. Selanjutnya kita diminta untuk pergi ke NEP 0S3. Kita double klik saja, kita start capture. Selanjutnya kita diminta untuk buka new terminal. Dan pada terminal ini kita diminta untuk memasukkan perintah yaitu ftp.cdc.gov.
Selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan nama, yaitu anonymous. Sini file source name is xpatch. Jadi lanjut saja nggak apa-apa. Passwordnya kita enter. Di sini kita nggak jadi login ya. Valid. Selanjutnya kita memasukkan perintah ls. Kita enter. Dan nantinya akan muncul message seperti ini. Tidak apa-apa. Di sini kita bilang boleh lanjut saja jika terjadi seperti ini karena FTP server lagi down. Kita tunggu. Jadi di sini muncul message yaitu service not available atau remote server has closed connection. Biarin saja tidak apa-apa. Kita klik get readme, enter. Di sini tidak ada koneksi, tidak connect. Selanjutnya kita klik quit. Nah, selanjutnya di sini pada step ke-3 kita diminta untuk stop or start. Selanjutnya pada step keempat kita diminta untuk memasukkan perintah apply di filter, yaitu nah di sini kita diminta untuk menggunakan IP address yang ada pada bagian kita, yaitu kalau saya di sini diganti dengan 21.1209. Benar, ke enter dan di sini muncul ya. Selanjutnya ada step yang kelima. Nah, di sini saya akan mengisi beberapa yang diminta seperti source IP, dia berada di transmission protocol. Pada bagian ini kita diminta untuk melihat source IP address-nya berapa. Source IP address-nya itu ini. Source IP address yaitu 10 di sini ya guys, 10.0.2.15. Sedangkan destination-nya itu terus 98 di 246.121.209. Saya terakhir di sini juga yaitu source port-nya yaitu 36848. Pada bagian destination port number yaitu 21. Pada bagian sequence number yaitu 0 relatif. Maaf ya, relatif. Ada acknowledgement number yaitu 0. Sedangkan pada header length ya itu 40 byte. Selanjutnya pada window size di sini adalah 42340. 42340. Lanjut lagi di sini juga sama. Tapi saya tidak usah mengisinya karena sudah ada yang di atas. Lanjut pada bagian ini, di sini kita diminta untuk fill in the following information and check a message. Di sini source IP-nya
sama. Source for sequence no header and Windows juga sama. Kita nggak perlu isi lagi. Sini ada pertanyaan, yaitu how many other TCP data grams contains a SYN bit adalah 1 pada paket pertama yang dikirim oleh host pada awal sesi. Lanjut, di sini juga ada perintah. Di sini kita diminta untuk apply FTP. Apply. Dan kita lanjut pada bagian yang ke 17. Di sini kita diminta untuk start mininet dan TFTP di service. Jadi pertama kita diminta untuk start minimize enter dengan cara di terminal. Kita klik kita enter, kita masukkan passwordnya itu CyberOps. Kita enter lagi. Di sini not found, maaf. Kita coba lagi ya. Di sini lab support files enter. Kita klik aja dulu close Windows, lalu kita buka terminal yang baru. Di sini kita minta untuk mengklik enter CyberOps, enter. Selanjutnya kita diminta untuk membuka H1 dan H2. Di sini extend H1 dan H2. Kita enter. Dia akan terbuka H1, H dan H2-nya. Dan selanjutnya di sini pada bagian H1 kita diminta untuk memasukkan perintah ini. Jadi kita masukkan saja di sini garing. Enter. Selanjutnya di sini kita diminta untuk create file for TFT transfer dengan cara pertama pada bagian H1 lagi kita tulis echo this file contains my TFT data srv TFT my TFT data. Kita enter saja. Selanjutnya di sini kita diminta untuk because of the security measure for this particular TFT, the name of the person needs to exit on H2, create a file name. Di H2 kita diminta untuk create a file yaitu touch my TFTP data. Touch my TFTP data, kita enter. Dan kita masuk pada bagian step yang ketiga, kita diminta untuk start wireshark pada H1. Di sini kita start wireshark saja. Wireshark. Kita tunggu. Dan di sini juga kita diminta untuk mengklik di menu edit. Selanjutnya pergi ke preference. Lalu pada preference ini kita diminta untuk pergi ke protokol. Nah, dan pada protokol ini kita diminta untuk scroll ke UDP. UDP, kita klik. Dan pada UDP sini kita diminta untuk validate the UPD. Saya sudah pakai ini karena sebenarnya saya sudah mencoba dulu terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik OK. Dan di sini kita diminta untuk style wireshark capture on the interface H1. Seperti di sini di bagian H1 ITH0. Kita start capture. Selanjutnya start a TCP session from H2 to the TFTP server on H1 and get a file my. Dan di
H2, kita diminta untuk mengklik TFTP. Atau kita enter. Selanjutnya kita diminta untuk stop capture, lalu kita minta untuk mengklik bagian filter, yaitu TFTP. Lalu kita apply, dan sini akan muncul protokol TFTP-nya. Selanjutnya kita diminta juga untuk melihat detail-detail di sini di UDP. Ya benar. Pada UDP sini kita diminta untuk mengisi source address. Di sini ada source address-nya, yaitu 10.00.10.0.12, sedangkan destination address-nya itu 10.00.11. 10.011. Lanjut pada bagian source port number. Ini source port number itu 60689. Dan untuk source destination port number-nya yaitu 69, maaf. Dan untuk UPD message length, sini ada message length yaitu 32 byte sepertinya. Lanjut pada bagian UPD checksum. Nah, di sini ada checksum, yaitu saya klik. Checksumnya adalah 0 XTD VP. Itu correct. Enter. Ada juga checksum status code. Dan ada juga stream index-nya, yaitu 0. Lanjut di sini ada pertanyaan dan saya akan menjawabnya. Ctrl D. Di sini bagaimana UDPC memverifikasi integritas datagram. Jadi jawabannya adalah UPDP menggunakan UDP checksum untuk mendeteksi kesalahan transmisi pada datagram, tetapi tidak memiliki mekanisme untuk memperbaikinya. Nah, ini juga sama. Selanjutnya kita masuk pada bagian step keempat, yaitu kita clean up. Jadi pada terminal ini kita langsung create. Lalu kita masukkan sudo untuk meng-clear up. mnc enter. Nah, CyberOps enter. Removing some process. Lalu kita bisa close semuanya. Di sini kita quit without saving. Di sini juga sama, quit without saving. Dan kita close. Nah, di sini bisa ada reflection, yaitu this lab provide the opportunity to analyze TCP and UPD protocol operation from capture VTP and TFTP session. So how does TCP manage communication differently than UDP? Jadi jawabannya adalah di bagian TCP adalah koneksi berbasis dan menjamin pengiriman yang andal dengan mekanisme seperti retransmisi dan pengurutan pesan. Sedangkan pada UDP adalah koneksi tidak berbasis dan tidak menjamin pengiriman pesan atau kehandalan komunikasi, tetapi memiliki overhead yang lebih kecil. Jadi itu sekian dari demo pada bagian lab using WordShark to examine TCP and UDP captures. Sekian dari saya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tindakan saya yang kurang. Sekian dan terima kasih.